PMT, pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal, dan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan pangan lokal perlu disertai dengan edukasi gizi yang tepat dan penguatan perilaku sehat di tingkat keluarga. Edukasi ini termasuk dalam hal pemberian ASI, pola makan yang seimbang, kebersihan, serta sanitasi rumah tangga. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga, dan kegiatan PMT ini berlangsung selama 56 hari bagi balita dan 120 hari bagi ibu hamil dengan pelaksanaan evaluasi setiap hari dan edukasi gizi 1 kali setiap hari Minggu atau hari Sabtu. Sasaran kegiatan ini merupakan balita dengan berat badan tidak naik, balita dengan berat badan kurang, dan balita dengan gizi kurang. Kemudian bagi ibu hamil kurang energi kronis dan ibu hamil resiko kurang energi kronis. PMT berbasis pangan lokal ini adalah makanan tambahan yang terbuat dari bahan lokal dan diberikan untuk meningkatkan status gizi pada sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, masih dalam suasana Agustusan, marilah kita tadabbur alam dan tadabbur tentang perjuangan pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Sumber daya alam di negeri kita yang tercinta ini telah berlimpah ruah. Tanah yang subur untuk ditanam berbagai tumbuhan dan pepohonan. Alam menghasilkan minyak bumi, gas bumi, bahkan emas merupakan aset besar yang dimiliki oleh bangsa kita. Indonesia merupakan salah satu penghasil emas terbesar, kualitas kopi terbaik di dunia, serta kelapa sawit terbesar di dunia. Ini baru beberapa hal yang dapat kita banggakan dari negara tercinta kita ini, Indonesia. Ini sudah menjadi tugas kita untuk berpikir dan melakukan sesuatu sampai benar-benar dapat memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan bangsa. Itulah sebabnya negara-negara asing termasuk Belanda, Jepang telah menjajah Indonesia. Untungnya para pejuang terdahulu telah berhasil memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, menjadi tugas kita sebagai penerus bangsa untuk menjaga kekayaan Indonesia yang dulu telah diperjuangkan dengan tumpah darah. Dan apa yang saya bicarakan ini ada kaitannya dengan program pemerintah yang salah satunya adalah PMT lokal. PMT berbahan pangan lokal adalah makanan tambahan pangan lokal yang diberikan untuk meningkatkan status gizi pada sasaran. Dan kali ini yang menjadi sasarannya adalah
balita stunting, balita kurang gizi, dan ibu hamil resiko kurang energi kronis. Bapak, Ibu, anak adalah titipan Allah. Bagaimanapun keadaan anak kita adalah investasi kita dunia akhirat. Amanah kita yang selalu harus kita jaga, kita lindungi. Sesempat-sempatnya kita, marilah kita luangkan waktu kita untuk selalu mengirimkan suratul Fatihah. Dahsyatnya surat Fatihah sudah tidak kita ragukan lagi. Dan tentunya semua orang tua mendambakan anak yang unggul dan berkualitas. Impian kita, impian bangsa Indonesia, impian dunia. Bapak Ibu, pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan salah satu pilar bagi pencapaian visi Indonesia 2045, yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Sehingga penting kiranya mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai visi Indonesia 2045. Seiring upaya mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di negara di tengah masyarakat internasional. Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan stunting, balita kurang gizi, dan ibu hamil adalah salah satu bagian dari Double Burden of Malnutrition atau DBM. Hal ini merujuk pada keadaan di mana terjadi malnutrisi baik gizi lebih maupun gizi kurang yang mempunyai dampak sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kita tidak perlu banyak teori, seminar di mana-mana, workshop di mana-mana. Yang kita butuhkan adalah saat kita lapar, kita butuh makan. Saat kita menjadi orang pengangguran, kita butuh pekerjaan. Dan itulah sebabnya kenapa kita harus cerdas, harus memiliki jiwa kewirausahaan. Salah satunya adalah kemampuan di dalam mengelola potensi yang sudah ada. Dalam jangka pendek, stunting terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi dan dapat menimbulkan permasalahan sosial budaya dalam jangka panjangnya. Dan karena hal itulah pemerintah Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo konsisten turut mendukung setiap upaya penanggulangan stunting, balita kurang gizi, dan ibu hamil resiko kurang energi kronis atau kita singkat dengan KEK ini. Bapak, Ibu, aksi bersama mencegah stunting, balita kurang gizi, dan ibu hamil resiko kurang energi kronis atau KEK ini melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta lembaga masyarakat dan praktisi akan membuahkan hasil yang signifikan. Aksi ini juga diimbangi dengan kearifan lokal dan potensi lokal yang ada di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, sehingga bisa mempererat struktur sosial budaya yang selama ini berjalan di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo serta memperkuat sektor ekonomi masyarakat dan ketahanan serta kedaulatan pangan. Bapak Ibu, faktor penyebab utama masalah gizi adalah meliputi kurangnya asupan makanan bergizi,
infeksi penyakit, pola asuh yang kurang tepat, serta sulitnya akses ke layanan kesehatan, terutama di daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Dan untuk mengatasi masalah ini, pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal telah diidentifikasi sebagai strategi yang efektif. Pemberian makanan tambahan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi balita dan ibu hamil saja, tetapi juga mendorong kemandirian pangan keluarga secara berkelanjutan. Bapak Ibu, Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luas memiliki lebih dari 700 jenis sumber pangan alam, termasuk karbohidrat, ikan, daging, telur, kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, dan lain-lain. Meskipun begitu, potensi pangan lokal ini belum dimanfaatkan sepenuhnya sebagai bahan dasar untuk PMT atau pemberian makanan tambahan. Implementasi pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan pangan lokal sebagai pemberian makanan tambahan dan juga disertai dengan edukasi gizi yang tepat dan penguatan perilaku sehat di tingkat keluarga. Edukasi ini termasuk dalam hal pemberian air susu ibu atau ASI, pola makan yang seimbang, kebersihan, serta sanitasi rumah. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga mereka. Kegiatan PMT ini yang sudah berjalan di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo berlangsung selama 56 hari bagi balita dan 120 hari bagi ibu hamil dengan pelaksanaan evaluasi setiap hari dan edukasi gizi 1 kali dalam seminggu di hari Sabtu. Sasaran kegiatan ini merupakan balita dengan berat badan tidak naik, balita dengan berat badan kurang, balita dengan gizi kurang, kemudian bagi ibu hamil kurang energi kronis atau KEK, dan ibu hamil resiko kurang energi kronis atau KEK. PMT berbasis pangan lokal ini merupakan makanan tambahan yang terbuat dari bahan lokal dan diberikan untuk meningkatkan status gizi pada sasaran sesuai dengan bahan yang sudah ada di sekitar lingkungan tersebut. Dan ini adalah PMT untuk balita kurang gizi dan juga bumil KEK. Jadi bisa disimpulkan bahwa PMT bukan pengganti makanan pokok, tetapi PMT adalah pemberian makanan tambahan. Terima kasih masih setia di channel Muiswatin atau channel Fahrudin Muiswatin Present.